Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kembali lagi pada kesempatan kali ini, yaitu saya ingin memberikan gambaran ataupun bocoran soal terkait uji pengetahuan PPG pada tahun 2023 ini. Baik, kita akan melanjutkan untuk part yang selanjutnya, Bapak Ibu. Baik, langsung saja kita bahas soalnya. Untuk soal nomor 31, peserta didik di era digital dapat menggunakan perangkat nirkabel bergerak atau internet sebagai media peralatan interaktif kapanpun dan dimanapun saat diperlukan. Hal ini merupakan salah satu bentuk kegiatan belajar yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan media digital berbasis komputer. Disebut A. Alternative tools, B. Interactive tool, C. Interacting with other, D. Situational tools. Jawaban yang paling tepat yaitu yang B, Bapak Ibu, interactive tool. Ya, karena di sini menggunakan sebuah digitalisasi yaitu berupa internet, yang mana di dalam pada saat kegiatan belajar ini ada interaktif ataupun alat yang digunakan ini saling berinteraksi seperti itu, Bapak Ibu, dengan adanya internet seperti itu. Jadi jawabannya yaitu interactive tool. Selanjutnya kita lanjutkan soal nomor 32. Pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang adalah teori belajar. A. Behaviorisme, B. Cybernetik, C. Kognitivisme, D. Konstruktivisme. Jawabannya yaitu kognitivisme, yang C, Bapak Ibu. Ya, jadi teori belajar yang mana di dalamnya ini menyatakan bahwasanya pengetahuan ataupun pengalaman yang saling berkaitan atau terkait dengan pengetahuan lama, ya, baik itu ya pengalaman yang baru kemudian dikaitkan dengan pengalaman lama, ini adalah teori belajar kognitivisme. Seperti itu, Bapak Ibu. Baik, lanjut. Soal berikutnya, soal nomor 33. Salah satu pemanfaatan utama media dan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari di bidang pendidikan pada era digital ini adalah A. Sebagai media komunikasi, B. Sebagai media literasi, C. Sebagai media promosi, D. Sebagai media sumber belajar. Jawabannya yaitu yang D, Bapak Ibu, sebagai media sumber belajar. Ya, jadi dalam suatu pemanfaatan media ataupun teknologi di bidang pendidikan ini pada era digital ini ya sebagai media sumber belajar, ya, salah satu pemanfaatannya seperti itu. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 34. Pak Asep dalam pembelajaran materi IPS menggunakan tahapan yang pertama yaitu orientasi materi dengan menyatakan video kegiatan ekspor impor. Kemudian yang kedua, membagi siswa menjadi 6 kelompok untuk berdiskusi tentang masalah banyaknya impor di Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan kuis. Yang keempat, penghargaan terhadap kelompok yang bisa menjawab terbanyak. Model pembelajaran yang digunakan Pak Asep adalah A. Problem solving, B. Cooperative learning, yang C. Kontekstual, D. Project based cooperative learning,
yang E, problem solving? Jawabannya yaitu yang B, yaitu cooperative learning, Bapak Ibu. Jadi apabila ada tahapan yang pertama itu diawali dengan orientasi materi, ya, artinya ada pengenalan materi, kemudian selanjutnya diikuti dengan pembagian kelompok dalam berdiskusi seperti itu, dalam pengerjaannya dibuat kelompok-kelompok, kemudian adanya kuis, kemudian setelah adanya kuis tersebut bagi setiap kelompok, bagi yang baik, ya, kemudian diberikan penghargaan terhadap kelompoknya. Nah, ini sudah dipastikan bahwasanya itu adalah model pembelajaran yang cooperative learning, seperti itu Bapak Ibu. Baik, selanjutnya kita lanjutkan soal nomor 35. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri termasuk dalam kompetensi A, profesional, B, kepribadian, C, intelektual, D, pedagogik. Jawabannya yaitu profesional, Bapak Ibu, yaitu yang A, ya. Karena dengan adanya teknologi informasi kemudian dan komunikasi kemudian digunakan yang sebenarnya, artinya untuk mengembangkan diri, ini termasuk memanfaatkan teknologi itu sesuai. Jadi kompetensi yang dimiliki ini adalah profesional, seperti itu Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 36. Peserta didik diminta guru secara berkelompok untuk mengumpulkan data tentang opini masyarakat sekitar sekolah terhadap dampak penggunaan kantong plastik terhadap lingkungan. Selanjutnya, siswa diminta untuk menampilkan data beberapa banyak kantong plastik yang dipakai oleh masyarakat dan memberikan alternatif untuk mengurainya. Langkah-langkah pembelajaran yang digunakan oleh guru tersebut merupakan strategi A, inquiry learning, B, project based cooperative learning, C, problem solving, D, discovery, E, kooperatif. Nah, kalau kita lihat dari deskripsi dari permasalahan peserta didik di sini, itu jawabannya Bapak Ibu yang C, problem solving, ya. Karena di sini ada suatu pemecahan masalah, ya Bapak Ibu. Awalnya ada masalah, kemudian seorang siswa tersebut diberikan masalah tersebut untuk memecahkan bagaimana alternatif dalam mengatasi masalah tersebut. Nah, ini dinamakan sebagai strategi problem solving, seperti itu Bapak Ibu. Baik, selanjutnya kita lanjutkan soal nomor 37. Siswa melakukan kegiatan dengan berpedoman pada langkah-langkah yang telah ditetapkan guru, yaitu membuktikan luas permukaan bola, kemudian diminta untuk menyimpulkan dan mempresentasikan di kelas. Strategi pembelajaran yang tepat yaitu A, kooperatif, D, discovery, C, problem solving, D, inquiry, E, kontekstual. Jawabannya yaitu yang B, discovery, ya. Bahwasanya pembelajaran yang menggunakan strategi discovery ini adalah dia adanya pembuktian, seperti itu Bapak Ibu, pembuktian terhadap suatu permasalahan ataupun materi, ya Bapak Ibu. Biasanya diawali dengan ada langkah-langkah yang ditetapkan oleh seorang guru, seperti itu. Kemudian mereka disuruh membuktikan, kemudian diminta untuk menyimpulkan dan disuruh untuk mempresentasikan. Nah, seperti ini adalah strategi pembelajaran disebut dengan discovery, seperti itu Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 38.
Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran merupakan kompetensi pedagogik pada aspek A. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. B. Pengembangan kurikulum. C. Melakukan tindakan reflektif. D. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik. E. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Nah, dari soal nomor 38 itu adalah jawabannya yang paling tepat yang C, yaitu melakukan tindakan reflektif. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Soal berikutnya nomor 39. Memahami karakteristik siswa dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual termasuk dalam kompetensi A. Sosial, B. Profesional, C. Pedagogik, D. Semua benar, E. Kepribadian. Jadi jawabannya yang C, yaitu pedagogik. Ya, kalau dalam memahami karakteristik siswa ini mencakup semuanya, termasuk maksudnya fisik, kemudian moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual, ini adalah kompetensi yaitu pedagogik, seperti itu Bapak Ibu, yaitu yang mengandalkan tingkat pemahaman siswa seperti itu. Kita lanjutkan soal terakhir, yaitu soal nomor 40. Peserta didik diminta oleh guru untuk mengamati perilaku moral yang ada di sekitar sekolah tanpa memberikan instrumennya. Hasil laporan dari peserta didik menjadi bahan diskusi di kelas. Strategi pembelajaran yang digunakan guru adalah A. Inquiry, kemudian B. Discovery, C. Expository, D. Eksperimen, E. Heuristik. Nah, jawaban yang paling tepat yaitu yang A. Inquiry. Ya, karena di mana peserta didik di sini disuruh untuk melakukan pengamatan seperti itu. Kemudian dalam pengamatan tersebut itu seorang siswa tidak memberikan hasil pengamatannya. Nah, hasil dari laporan peserta didik kemudian menjadi bahan diskusi seperti itu Bapak Ibu di dalam kelasnya. Ini adalah adanya permasalahan, berarti ini adalah strategi inquiry, pemecahan masalah seperti itu Bapak Ibu. Baik, mungkin sekian Bapak Ibu untuk pembahasan soal yaitu terkait kemungkinan bocoran soal yang akan sering keluar pada uji pengetahuan PPG yaitu pada tahun 2023. Saya doakan semoga Bapak Ibu diberikan kelancaran dalam mengerjakan soal-soal yang Bapak Ibu kerjakan dalam UP pada tahun ini. Baik, sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.